Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pelajar-pelajar Indonesia yang hebat pada mata pelajaran informatika kelas 10 semester genap, masih di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kita masih membahas tentang bab 2, yaitu algoritma dan pemrograman. Sampai kita pada tutorial yang keempat, di mana pada tutorial keempat ini kita akan bagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama kita akan mempraktekkan cara mendeklarasikan variabel dan tipe data. Pada bagian 2 kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginput data ke dalam variabel. Pada bagian ketiga kita akan mempraktekkan cara menggunakan operasional aritmatika, yaitu berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun pada bagian yang keempat kita akan praktekkan atau coding bagaimana cara menampilkan hasil perhitungan aritmatika pada langkah sebelumnya. Dan pada bagian kelima atau terakhir kita akan menyelesaikan praktikum 1D yang terdapat pada halaman 11 pada modul kalian. Tetap semangat walaupun belajar di rumah masing-masing. Jangan lupa pastikan kalian menonton tutorial ini secara tuntas agar pemahaman kalian tentang TurboScalpel semakin baik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Selamat mengikuti tutorial keempat ini sampai tuntas. Sebelum kita mempraktekkan cara mendeklarasikan variabel dan menggunakan tipe data, kita lihat kembali materi tentang tipe data dan aturan dalam mendeklarasikan variabel pada tutorial sebelumnya. Ada 4 tipe data yang akan kita pelajari pada semester genap kelas 10 ini, yaitu integer, real, char, dan string. Kemudian aturan dalam mendeklarasikan variabel, bahwa variabel dapat dideklarasikan dalam bentuk huruf, kata, gabungan antara huruf dengan angka, gabungan antara kata dengan angka. Adapun larangan dalam mendeklarasikan variabel adalah: 1. Variabel tidak boleh dimulai dengan angka. 2. Variabel tidak boleh mengandung simbol operator aritmatika, apakah tambah, kurang, bagi, kali, atau operator lainnya, misalkan koma, tanda pagar, titik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, variabel tidak boleh mengandung spasi atau blank. Kemudian variabel juga tidak boleh sama dengan perintah-perintah keyword yang ada pada Pascal. Baik, langsung aja kita ke lembar kerja Excel kita. Seperti biasa dalam membuat program dengan bahasa pemrograman Pascal, kita tuliskan atau ada 2 bagian, yaitu kepala program dan isi program. Kalau kepala programnya kita tulis dulu program, misalkan coba underscore 1 titik koma, kemudian uses crt, ini adalah kepala programnya. Sedangkan isi programnya dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end. Kemudian di bawah begin kita tuliskan clr scr titik koma, sedangkan di atas end kita tuliskan perintah read key titik koma. Isi program akan kita tuliskan pada di antara perintah clear screen dan perintah read key. Di tengah-tengahnya kita isikan isi programnya. Yang menjadi pertanyaan adalah di manakah variabel kita deklarasikan. Variabel adalah bagian dari kepala program, sehingga kita deklarasikan di bawah uses crt. Kita taruh di belakang uses crt, kursornya kita tekan enter. Nah, disinilah variabel akan kita deklarasikan, yaitu dengan mengetik perintah var kemudian enter.
Tadi dikatakan bahwa variabel dapat dideklarasikan dalam bentuk huruf, misalkan A, B, C titik 2. Misalkan kita gunakan tipe data integer titik koma. Untuk memisahkan antara variabel pertama, kedua, dan ketiga atau seterusnya dipisahkan dengan tanda titik koma. Jika semua variabel sudah ditulis, lanjutkan dengan mengetik titik 2, kelanjutkan dengan tipe datanya, akhiri dengan titik koma. Kita simpan terlebih dahulu. Misalkan kita simpan dengan nama coba underscore 1, klik OK. Untuk memastikan apakah pendeklarasian variabel ini benar atau salah, kita compile terlebih dulu. Oke, compile successful berarti deklarasi pertama benar. Kita coba dengan cara yang kedua, yaitu bahwa variabel bisa dinyatakan dalam bentuk atau ditulis dalam bentuk kata, misalkan nama, TTL, kemudian alamat. Oke, berarti ada 3 variabel di sini, nama, TTL, titik 2 alamat. Kemudian lanjutkan ke titik 2, jenis datanya misalkan string, titik koma. Oke, kita coba compile dulu. Oke, successful. Kemudian jenis yang ketiga, variabel dapat dideklarasikan dengan kombinasi atau gabungan antara huruf dan angka, misalkan x1, x2, y1. Titik 2 tipe datanya misalkan real, titik koma. Oke, sebelum lanjut kita compile dulu. Oke, successful berarti benar, terbukti bahwa variabel juga dapat dideklarasikan dalam atau diberi nama dengan gabungan antara huruf dan angka. Yang keempat, variabel juga dapat dideklarasikan gabungan antara kata dengan angka. Contoh, misalkan nama 1, nama 2, kemudian alamat 1 atau alamat 3, titik 2, tipe datanya misalkan kita gunakan char. Oke, tipe datanya char, titik koma, enter. Kita file save, kemudian kita compile. Oke, jadi kesimpulannya bahwasanya 4 teori tadi yang mengatakan bahwa variabel dapat dinyatakan dengan huruf, dengan kata, gabungan antara huruf dan angka, serta gabungan kata dan angka, sudah kita praktekkan bahwa variabel dapat dideklarasikan dengan 4 cara tersebut. Kemudian kita akan buktikan larangan-larangannya seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, bahwa variabel tidak boleh diawali dengan angka. Kita buktikan 1x misalkan, 2x, kemudian 3y. Titik 2 tipe datanya misalkan in real, titik koma. Oke, kita compile. Error terjadi pada baris ke-8. Kita lihat di sini, kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti di sini error karena apa? Larangan pertama bahwa variabel tidak boleh dinyatakan atau diawali dengan angka. Larangan yang kedua adalah variabel tidak boleh mengandung operasional aritmatika, apakah itu tambah, kurang, bagi, kali, atau simbol-simbol tanda baca yang lain, misalkan koma, titik, underscore, bukan underscore tapi pagar, misalkan tidak diangkat tapi dilanjutkan dengan tanda pagar. Kemudian misalkan B tanda tanya atau C tanda seru. Nah, misalkan kita lengkapkan tipe datanya string, titik koma.
Kita compile dulu untuk memastikan apakah kode kita benar atau tidak. Lagi-lagi terjadi error pada baris ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, terbukti juga bahwa variabel juga tidak boleh diberikan tanda-tanda baca macam tanda seru, tanda tanya, kemudian tanda pagar dan lain sebagainya. Aturan yang ketiga, larangan yang ketiga adalah variabel tidak boleh mengandung spasi atau blank. Misalkan kita tes X spasi 1, X spasi 2, Y spasi 3, tipe data real, titik koma. Oke, kita compile. Oke, juga terjadi error pada baris ke-8. Sehingga tadi larangan yang ketiga bahwasanya variabel tidak boleh mengandung spasi. Kalau memang harus mengandung spasi, gantilah spasi dengan tanda underscore. Baik, saya hapus, saya ganti tanda underscore. Spasinya saya hapus, saya ganti underscore. Sekarang kita compile untuk memastikan apakah deklarasi variabel kita benar atau tidak. Oke, compile successful. Jadi aturan larangan yang ketiga tidak boleh mengandung spasi. Jika harus menggunakan spasi, gantilah dengan tanda atau simbol underscore. Aturan terakhir bahwasanya variabel tidak boleh sama dengan keyword pada Pascal. Misalkan apa? Perintah write, kemudian write len, kemudian read key. Itu adalah keyword-keyword yang ada dalam Pascal. Misalkan kita buat tipe tandanya real, titik koma. Kita compile, juga akan terjadi error karena sekali lagi larangan ketiga, variabel tidak boleh sama dengan perintah-perintah yang ada pada Pascal atau keyword pada Pascal. Demikian bagian pertama dari video yang keempat ini, tutorial keempat ini, tentang bagaimana mendeklarasikan variabel dan menggunakan tipe data.